Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran online. Kali ini saya akan mengajarkan bagaimana mengatur Word Art pada Microsoft Word versi 2007 ataupun 2007 ke bawah kita katakan ya. Di dalam versi 2007, Word Art-nya bentuk seperti ini, yang sangat berbeda sekali dengan Word Art versi 2007 ke atas. Pada versi 2007, tiap Word Art Style ini tampilannya seperti ini. Ini ada namanya. Word Art Style 1, Word Art Style 2, Word Art Style 3, Word Art Style 4, Word Art Style 5, lalu Word Art Style 6. Style 7 ada di sini. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, dan yang terakhir 30. Jadi ada 30 Word Art Style. Sebagai contoh, saya akan mengambil bentuk Word Art Style 1. Lalu di bagian teks saya ketikkan, di bagian teks ini Your Texture saya hapus dulu. Lalu saya ketikkan teksnya. Nah, seperti ini. Setelah mengetikkan teks, maka kita bisa mengatur font. Ini ada font yang bisa kita atur. Sebagai contoh, saya ambil fontnya, saya atur menjadi Times New Roman. Ini saya scroll ke urutan T. Ini dia, Times New Roman. Kemudian size-nya, ini size-nya saya pakai 28. Nah, di dalam Word Art Style, dalam Word Art untuk Microsoft Word versi 2007, di sini ada bold, ada italic. Jadi saya aktifkan bold untuk cetak tebal seperti ini. Kalau italic untuk cetak miring seperti ini. Jadi kalau bold dan italic diaktifkan, maka muncullah bold italic seperti ini, tebal miring. Nah, sekarang saya tidak aktifkan apapun ya. Bold dan italic tidak saya aktifkan. Ini saya okekan. Nah, Word Art-nya sudah muncul, tapi ada yang pertama sekali harus kita atur, yaitu wrap text. Ini harus kita atur. Supaya lebih mempermudah untuk pengaturan Word Art-nya ini, saya biasanya memilih in front of text. Nah, mengapa saya pilih in front of text? Karena kalau namanya in front itu kan di depan text. Berarti di depan teks, in front of text, di depan teks. Berarti Word Art ini akan berada di paling depan. Nah, setelah saya ubah menjadi in front of text, sekarang posisi mouse pointer saya letakkan di Word Art-nya ini ya. Di sini muncul tanda panah 4 arah. Saya klik kiri tahan, lalu saya geser. Seperti ini. Kemudian kalau untuk memperbesar, memperkecil, ini ada bulatan, ada kotak persegi. Bulatan di sini ini ada di 4 sudut, di sudut kiri atas, sudut kiri bawah, sudut kanan bawah, sudut kanan atas. Nah, ini akan saya perbesar dulu tampilannya supaya jelas. Nah, sekarang saya letakkan di mouse pointer di sudut kiri atas. Ini saya klik kiri tahan, lalu saya gerakkan mouse seperti ini. Nah, sekarang udah memperbesar. Lalu saya gerakkan lagi seperti ini, memperkecil. Kemudian saya letakkan mouse pointer di bulatan sudut kiri bawah. Lalu saya klik kiri tahan, saya gerakkan mouse seperti ini. Ini untuk memperbesar. Yang ini untuk memperkecil. Kemudian di bulatan sudut kanan bawah, di sini, saya klik kiri tahan. Saya geser ke arah ini. Ini untuk memperbesar. Lalu saya geser seperti ini untuk memperkecil. Kemudian di bulatan sudut kanan atas, saya klik kiri tahan, lalu saya gerakkan mouse sesuai dengan arah panah seperti ini. Ini untuk memperbesar. Lalu yang ini untuk memperkecil.
Nah, jadi seperti ini kita atur. Kemudian di sini ada, sekarang saya akan memberikan warna di dalam Word Art ini ya. Kalau di dalam versi Word 2007 ya seperti ini. Ini ada set fill, ini ada theme color, ada standard color, ini ada more fill colors. Saya ambil dari standar, misalkan saya ambil warna kuning, seperti ini. Lalu saya klik OK. Jadi ini hanya satu warna di dalamnya. Kemudian saya buka kembali set fill. Di sini ada gradient, lalu more gradient. Nah, di dalam Microsoft Word versi 2007 ini tampilannya seperti ini. Ini ada gradientnya. Ini ada colornya, one color. One color berarti satu warna. Jadi kalau kita mau ganti warna ini bisa, misalkan saya ambil warna merah. Ini ada penunjuknya, ada dark, ada light. Dark, light. Saya letakkan mouse pointer di bagian ini, di penunjuknya ini. Saya klik kiri tahan, lalu saya geser ke sebelah kiri. Maka ada perpaduan dengan warna hitam. Ini nampak di sini ya, di variansinya ini. Kemudian kalau saya geser ke sebelah kanan, ke daerah light, ini ada perpaduan dengan warna putih. Kemudian saya geser ke tengah, seperti ini. Kalau ke tengah ya berarti cuma satu warna saja, tidak ada perpaduan dengan hitam ataupun putih. Sebagai contoh saya geser ke sebelah light ya. Nah kemudian transparansinya ini ada from, ada to. From-nya kita atur mau dari berapa persen sampai berapa persen. Sebagai contoh saya ambil from-nya 14%, to-nya 27%. Kemudian shading style-nya di sini ada horizontal, mendatar, vertikal, tegak, diagonal up seperti ini, diagonal down, from corner, lalu from center. Nah, sebagai kalau kita pilih horizontal sampai ataupun sampai yang from corner, ini variansinya ini masing-masing ada 4. Khusus untuk from center hanya ada 2 varian. Saya ambil diagonal up ya. Sebagai contoh saya ambil variansi yang ini. Kemudian saya klik OK. Hasilnya seperti ini. Lalu saya buka kembali set fill, gradient, more gradients. Sekarang saya pilih di bagian gradient two colors. Ini ada color 1, ada color 2. Saya ganti color 1-nya. Lalu color 2 juga saya ganti. Setelah itu, transparansinya saya atur kembali. From dan to-nya, di sini saya pakai from-nya 10%, to 24%. Shading style-nya, saya pakai from center. Saya ambil yang variansi yang ini. Kemudian saya klik OK. Hasilnya seperti ini. Kemudian saya buka kembali set fill. Saya ambil tekstur. Kalau tekstur seperti ini, tinggal saya pilih salah satu tekstur yang ada. Ini tiap tekstur ini ada namanya. Ini papyrus. Kemudian yang di sebelahnya canvas, di sebelahnya lagi denim, dan sebagainya. Saya ambil white marble. Ini hasilnya. Kemudian saya buka kembali set fill. Pattern. Ini saya buka. Nah, ini ada pattern ya. Tiap pattern ini ada namanya. Sebagai contoh, kalau saya klik di sini, namanya adalah 5%. Ya, ini 50%. Light downward diagonal. Kemudian light vertikal. Dash downward diagonal. Kemudian yang di sebelahnya ini ada zigzag dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil bentuk yang terakhir solid diamond. Foreground dan background ini bisa diatur. Foreground itu warna solid diamond-nya. Sebagai contoh saya ambil merah ya, seperti ini. Background-nya saya pilih putih. Nah, jadi seperti ini.
Kemudian saya klik OK. Hasilnya ini. Kemudian shape fill-nya saya ubah menjadi picture. Nah, di sini saya ambil from a file saja. Saya pilih salah satu gambar. Seperti ini. Nah, jadi di sini untuk shape fill-nya kita bebas memilih. Jadi saya akan ambil bentuk gradient saja. Saya ambil yang tadi two colors yang saya atur seperti ini. Oh, setelah two colors ini ada preset ya. Ini ada preset. Saya tunjukkan dulu. Ini ada preset colors-nya. Ini bisa kita pilih. Ini ada early sunset, bentuknya seperti ini. Kemudian late sunset, nightfall, daybreak, kemudian horizon, desert. Di bawah desert masih banyak, ini masih bisa di scroll. Di bawah desert ada ocean, calm water, fire, fog, moss, peacock, wheat, mahogany, rainbow, rainbow 2, gold 2, brass, chrome 2, silver, sapphire. Jadi di sini saya akan ambil bentuk daybreak. Transparansinya saya pakai yang default aja, 10%. Shading style saya ambil diagonal up. Saya pilih varian 1. Lalu saya OK-kan. Hasilnya seperti ini. Kemudian shape outline. Shape outline ini sebelumnya ini saya tunjukkan dulu shape fill, masih ada satu lagi. No fill. No fill ini maksudnya untuk menghilangkan warna di dalam bentuk word art ini ya. Kemudian saya buka kembali shape fill. Saya ambil gradient, more gradients. Di bagian preset saya ambil daybreak, diagonal up, varian 1. Kemudian saya buka shape outline, more outline colors. Nah, di sini saya akan mengatur warna garis hurufnya. Sebagai contoh saya akan ambil warna ungu yang ini. Kemudian saya klik OK. Nah, ini hasilnya. Kemudian saya buka shape outline. Wake ini untuk mengatur ketebalan garis. Jadi ini akan saya geser dulu supaya lebih gampang untuk melihat hasilnya. Ya, ini 1/4 tipis, lalu setengah makin tebal, kemudian 3/4, 1 setengah, 2/4, 3, 4/2, 6. Nah, di dalam memilih ketebalan garis, jangan sampai seperti ini. Ini sangat sulit untuk membacanya. Saya ambil 1/4 saja. Kemudian shape outline, dashes. Dashes ini untuk mengatur jenis garis. Yang ini solid, round dot. Jadi di sini ada kotak kecil keterangannya ini. Solid, round dot, kemudian square dot, dash dot, long dash dot, long dash dot dot. Nah, ini saya akan pilih salah satu. Saya ambil round dot. Yang berikutnya. Nah, tadi kan ini formatnya hilang. Ini formatnya hilang ini karena saya klik di luar word art ini. Kalau saya klik di luar word art, maka formatnya tidak muncul. Jadi untuk memunculkan kembali word art-nya, saya harus klik word art ini. Saya klik di tulisannya, hai apa kabar. Ini saya klik dulu, baru formatnya muncul. Sekarang saya buka kembali shape outline. Oke, untuk yang ini, untuk dashes-nya tadi sudah ya. Sekarang saya buka change shape. Nah, di sini ada follow path, ada wrap. Nah, jadi di sini saya akan ambil contohnya satu yang ini. Circle dalam kurung curve. Ini saya klik dulu. Nah, kalau circle itu kan berarti lingkaran. Kalau ini lingkarannya belum sempurna ya. Jadi di sini cara mengatur menjadi lingkarannya, yaitu kita harus
Ini sebagai contoh saya akan letakkan mouse pointer di bulatan sudut kiri bawah yang ini. Kalau mau di bulatan sudut kanan bawah boleh atau tidak? Ya boleh-boleh saja sih. Mau di bulatan sudut kanan atas juga boleh, atau di bulatan sudut kiri atas juga boleh. Tapi saya terbiasa lebih suka ngaturnya dari bulatan sudut kiri bawah. Klik kiri tahan, lalu saya gerakkan mouse. Nah ini kan ada garis putus-putusnya. Ini garis putus-putusnya kita gerakkan mouse-nya supaya garis putus-putus ini jadi satu lingkaran. Contohnya seperti ini. Nah, ini sudah melingkar. Jadi begini cara mengaturnya. Kemudian, berikutnya shadow effect. Di sini ada kelompok no shadow effect, berarti tanpa bayangan. Lalu ada kelompok drop shadow, perspective shadow, dan additional shadow style. Ini ada namanya nih. Ini shadow style 1, shadow style 2, shadow style 3, shadow style 4, dan sebagainya. Sebagai contoh saya ambil di bagian perspective shadow, di bagian perspective shadow ini tidak bisa aktif. Saya ambil yang bisa aktif saja deh. Saya ambil di drop shadow, shadow style 4. Seperti ini. Lalu saya buka kembali shadow effect. Ini ada shadow color. Ini kegunaannya untuk mengatur warna shadow-nya. Saya ambil more shadow colors. Kemudian di bagian standar, saya pilih salah satu warna. Kemudian saya okekan. Seperti ini. Ini ada semi-transparent shadow. Ini saya matikan. Hasilnya gini. Kalau saya aktifkan, hasilnya seperti ini. Inilah yang namanya semi-transparent. Berikutnya, saya akan mengatur posisi bayangannya ya. Ini ada node shadow up, kemudian node shadow down, node shadow left, node shadow right. Kalau saya klik node shadow up berkali-kali, maka bayangannya naik. Seperti ini. Lalu kalau saya klik node shadow down berkali-kali, maka bayangannya turun. Jadi ini harus klik berkali-kali. Sekali klik, ya sekali aja turun. Kalau 5 kali klik, ya 5 kali turun. Kemudian node shadow left. Yang ini untuk membuat bayangan ke sebelah kiri. Seperti ini. Kemudian node shadow right ini untuk membuat bayangan ke sebelah kanan. Jadi inilah bedanya node shadow down, node shadow up, node shadow left, dan node shadow right. Yang selanjutnya, 3D effect. 3D effect untuk membuat word art ini jadi bentuk 3 dimensi. Kalau ini no 3D effect, berarti tanpa efek 3 dimensi. Ini ada kelompok paralel. Ini tiap bentuk ada namanya. Ini 3D style 1, 3D style 2, 3D style 3, 3D style 4. Lalu di bagian perspektif, ini 3D style kelima, 6. Nah, ini kalau saya gerakkan mouse pointer, ini nampak ini perubahannya. Ini bentuk-bentuknya. Seperti ini. Nah, sebagai contoh saya akan ambil bentuk yang ini saja. 3D style yang ini. 3D style 15. Seperti ini. Kemudian saya buka kembali 3D effect. Ini ada 3D color. 3D color ini untuk mengatur warna warna ketebalannya. Warna 3D-nya. Saya buka more 3D colors. Lalu di bagian standar. Misalkan saya pilih warna merah gini. Nah, beginilah dia. Seperti ini. Kemudian saya buka kembali 3D effect, depth. Depth ini untuk mengatur ketebalan. Kalau 0 PT, 0 itu berarti tidak ada ketebalan. Ini saya klik seperti ini hasilnya. Dan saya buka kembali.
36 gini. Lalu saya buka kembali 3D effect-nya. 72 ini semakin panjang. Setelah itu 144 ini. Kemudian 288. Selanjutnya depth-nya infinity. Kalau infinity ini panjang sekali seperti ini ya. Nah, sekarang saya pakai depth-nya itu 36 saja. Selanjutnya direction. Nah, direction ini sudut pandang. Jadi kalau ini bisa kita pilih, ini bottom right. Ini bisa nampak langsung perubahannya. Ini bottom left, top left, top right. Kalau ini yang tengah ini center. Nah, yang mana yang mau dipilih ya terserah kepada kita sebagai perancangnya. Misalkan saya ambil yang ini aja di top right. Kemudian saya buka kembali 3D effect, lighting, pencahayaan. Ini bentuk lampunya ini. Nah, kalau di sini ada keterangannya, ini 315 degrees ini. Ini kalau dibaca dalam bahasa Inggris 3050 degrees. 315 derajat. Kemudian ini 0 degrees. Kemudian 45 degrees. Nah, jadi ini bentuk-bentuk lampunya, ini menandakan pencahayaannya. Jadi di sini kita bisa melihat yang mana terang, yang mana gelap. Ini sangat jelas sekali terlihat di dalam ketebalannya itu, 3D-nya itu nampak, 3D colors-nya itu. Saya ambil bentuk yang ini. 135 degrees. Berikutnya. Saya buka kembali 3D effect. Surface. Surface ini untuk mengatur bentuk permukaan. Kalau ini ada matte. Seperti ini matte. Kemudian plastik. Kalau plastik itu agak-agak kilat dikit ya. Setelah itu metal. Agak gelap. Kemudian wireframe. Bentuk kawat. Seperti ini. Jadi untuk yang ini saya ambil sebagai contoh adalah plastik. Jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya, di samping 3D effect ini ada tilt up, lalu di bawahnya ada tilt down, kemudian sebelah kiri ada tilt left, kemudian ada tilt right. Nah, sekarang saya akan putar tilt up. Saya klik dulu tilt up. Berkali-kali saya klik, maka di sini word art-nya itu putar ke atas. Kemudian tilt down, ini putar ke bawah. Selanjutnya tilt left, putar ke sebelah kiri. Tilt right, putar ke sebelah kanan. Nah, selanjutnya, ini ada rotate. Rotate right 19 degrees, maksudnya putar ke kanan 90 derajat. Ini nampak langsung perubahannya. Rotate left 19 degrees, putar ke kiri 90 derajat. Flip vertikal, dibalikkan ke bawah seperti ini. Lalu flip horizontal, balik ke samping. Seperti ini. Nah, mana yang mau dipakai ya terserah kepada kita deh. Sebagai contoh saya ambil flip. Saya ambil rotate left 19 degrees. Seperti ini. Nah, jadi demikianlah pengaturan word art dalam versi Microsoft Word 2007 ya. Seperti ini. Dan sampai jumpa dalam pembelajaran online selanjutnya. Terima kasih.